Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asal kata Pancasila. Kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5. Sila berarti sendi atau dasar. Atau SYILA berarti peraturan tingkah laku yang baik. Diambil dari Kitab Negara Kertagama. Ditulis oleh Empu Prapanca dari Kerajaan Majapahit. Pencetus Muhammad Yamin. Sejarah Pancasila. Tanggal 8 Maret tahun 1942 terjadi perundingan Kalijati di Subang. Isi dari perundingan, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka secara resmi Jepang menguasai Indonesia. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Koiso, pengganti Perdana Menteri Tojo, di dalam sidang istimewa ke-85 Teikoku Ginkai, Parlemen Jepang, di Tokyo, pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan dan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintah Jepang mengulangi lagi janji politik yang akan memberikan kemerdekaan Indonesia dan akan membentuk suatu badan penyelidik yaitu BPUPKI. Tanggal 29 April tahun 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, atau Dokuritsu Junbiko Sakai yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuannya untuk memikirkan dan merancangkan segala sesuatu yang menyangkut kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. BPUPKI terdiri dari Badan Perundingan dan Tata Usaha. Badan Perundingan terdiri dari Kaiko, Ketua, Rajiman Widyodiningrat. 2 orang Fuku Kaiko, Ketua Muda Ichibangase Yoshio, orang Jepang, dan RP Suroso. Anggota IN, 60 OB anggota, termasuk 4 OB golongan Arab serta golongan peranakan Belanda. Terdapat pula 7 orang anggota Jepang yang duduk dalam pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang tetapi mereka tidak mempunyai hak suara. Sedangkan untuk Badan Tata Usaha, semacam sekretariat, yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh RP Suroso, dengan wakil Abdul Ghaffar Pringgodikdo dan Toyohiko Masuda orang Jepang. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dilaksanakan upacara peresmian BPUPKI bertempat di Gedung Chosangiin, Jalan Pejambon, saat ini Gedung Kemenlu. Hadir juga Jen Itagaki, Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang berpusat di Singapura, dan Letnan Nagano, Panglima Tentara ke-16 yang berpusat di Jawa. Pada kesempatan itu dikibarkan bendera Jepang, Hinomaru oleh Mer. AG. Pringgodado yang disusul pengibaran bendera merah putih oleh Toyohiko Masuda. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tanggal 1 Juni tahun 1945 dengan tujuan merumuskan filsafat bangsa Indonesia. Tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei tahun 1945 Prof. Dr. Marsupomo mengajukan dasar negara Indonesia merdeka yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, keadilan sosial,
Tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 BPUPKI membentuk panitia yang beranggotakan 9 orang. Oleh karena itu panitia ini disebut Panitia 9. Anggotanya berjumlah 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ketua; Dr. Andes Muhammad Hatta, Nasionalis; Muhammad Yamin, Nasionalis; Ahmad Subarjo, Nasionalis; H.A. Maramis, Nasionalis; Abdul Qadir Muzakir, Islam; Kiai Haji Wahid Hasyim, Islam; Haji Agus Salim, Islam; Abi Kusno Cokrosujoso, Islam. Tanggal 22 Juni tahun 1945, Musyawarah Panitia 9 menghasilkan rumusan yang oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Pada sidang kedua BPUPKI dibentuk berbagai panitia, yaitu Panitia Perancang UUD, diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 18 anggota tim pembela tanah air, diketuai oleh Abi Kusno Cokrosujoso dengan 22 anggota Badan Keuangan dan Perekonomian, diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan 22 anggota. Panitia Penghalus Bahasa, terdiri dari Jajaningrat, Haji Agus Salim dan Profesor Supomo. Tanggal 7 Agustus tahun 1945 pemerintah Jepang membentuk PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketuanya, sedangkan Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasehatnya. PPKI beranggotakan sebanyak 21 orang yang terdiri 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Sunda Kecil, 1 dari Maluku dan 1 dari golongan penduduk China serta 6 anggota tambahan. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Proklamasi Indonesia dikumandangkan, dengan susunan acara sebagai berikut. Pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Pengibaran bendera merah putih, oleh S. Suhut dan Kudanco Latif Hendra Diningrat. Sambutan Wali Kota Jakarta oleh Suwiryo dan pimpinan pemuda oleh Dr. Muwardi. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, sidang pertama PPKI yang menghasilkan, mengesahkan UUD 1945. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden membentuk Komite Nasional dalam membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Mengesahkan rancangan hukum dasar yang telah diterima BPUPKI pada sidang kedua, sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setelah mengalami berbagai perubahan. Tanggal 19 Agustus tahun 1945, sidang kedua PPKI menghasilkan membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya menetapkan pembagian wilayah RI atas 8 provinsi. Tanggal 22 Agustus tahun 1945, sidang ketiga PPKI menghasilkan pembentukan Komite Nasional Pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia, pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Rumusan dasar negara yang otentik bukanlah rumusan-rumusan individual yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara yang otentik adalah rumusan oleh Panitia PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang kemudian menyatakan diri sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat. Sila pertama diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usul AA.
Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingatkan kemerdekaan yang ingin disegerakan. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari tahun 1950. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/1958. Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap. 8 helai bulu pada ekor. 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. 45 helai bulu di leher. Tata cara pengucapan resmi Pancasila diatur dalam Impres nomor 12 TH 1968. Penetapan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo nomor 24 tahun 2016 tertanggal tanggal 1 Juni tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Dalam keputusan Presiden itu ditetapkan tanggal 1 Juni tahun 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan peringatan hari lahir Pancasila merupakan hari libur nasional sejak tanggal 1 Juni tahun 2017. Meskipun hari lahir Pancasila sekarang sesungguhnya merupakan peringatan yang ke-72 tahun, tetapi peringatannya secara nasional baru tahun 2018.